Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebelum dimulai acaranya, ana lihat yang pantas bersandar ini yang tuwek-tuwek. Jadi mungkin yang muda-muda bisa maju ke depan biar mbah-mbahnya ini senden. Cak lihat sing enom-enom senden kabeh di sana. Masya Allah. Iya. Tapi kalau yang muda gegere wis loro-loro ndak apa-apa senden seperti itu. Taib. Jamaah rahimakumullah. Ada yang tahu rumah ini umur berapa? Yang punya rumah ini sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Yang membangun rumah ini pun meninggalkan dan dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya, dan kita pun akan seperti itu. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan capek lelah, kita akan tinggalkan. Dan akan dilanjutkan dengan generasi yang selanjutnya, yang boleh jadi generasi yang selanjutnya itu lupa sama kita. Dia sibuk sama keluarganya. Dia sibuk sama anaknya, dia sibuk sama cucunya, dan kita yang di alam kubur dilupakan sama mereka. Ya, kalaupun ada doa mungkin beberapa kali kalau dia ingat dia mendoakan kita. Kalaupun ziarah kubur belum tentu setahun sekali dia ziarah ke kubur kita. Maka hari ini kita akan bicara tentang kehidupan setelah kematian yang sejatinya lebih indah ya daripada kehidupan yang kita rasakan sekarang ini. Tapi kehidupan itu perlu perjuangan. Kita sudah bahas bagaimana tatkala orang itu meninggal dunia, yang dia bawa hanya amalnya. Orang yang punya rumah seperti ini, kira-kira kuburannya seperti apa? Sama aja dengan orang yang gak punya rumah. Orang yang punya tanah ribuan hektar, kuburannya sama aja dengan orang yang gak punya tanah 1 kali 2 meter. Maka semoga kita bisa ambil pelajaran ya untuk mempersiapkan di kehidupan yang selanjutnya. Ahibati fillah, di antara rukun iman itu adalah al-iman bil yaumil akhir ya, beriman dengan hari akhir. Beriman dengan adanya hari dibangkitkannya manusia. Beriman dengan adanya surga dan neraka. Beriman dengan adanya derajat-derajat tinggi di dalam surga. Dan beriman dengan hari akhir ini yang menjadi motivasi orang beramal. Apa sekarang gunanya kita puasa Ramadan tatkala kita ngelihat orang-orang kafir nggak puasa? Apa gunanya kita sholat di saat kita melihat orang-orang nggak sholat? Apa gunanya kita berangkat haji? Bayangin ya, orang itu mengeluarkan harta yang banyak, kira-kira 3 juta manusia berangkat haji. 3 juta kambing disembelih untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata tidak ada keimanan dengan adanya pembalasan kelak dari Allah Azza wa Jalla, maka berusaha untuk terus menumbuhkan keimanan dengan hari akhir. Salah satunya kita ngaji, kita belajar. Dan alhamdulillah kalau tadi disampaikan, Al-Muhsinat ini menjadi salah satu wadah ya untuk nambah ilmu. Ya. Jadi kalau emak-emak ini dihitung mungkin dari 40 tahun yang lalu sampai hari ini ngaji, insya Allah sudah jadi profesor. Kalau bicara hafalan Qur'annya, kalau tiap tahun 1 surat, tiap tahun ya, ini kajian tiap bulan tiap tahun? 2 minggu sekali. Kalau tiap 2 minggu hafal 1 surat pendek, berarti selama 40 tahun kira-kira berapa surat yang dihafal? Tapi Anda rasa cukup 1 tahun 1 surat?
Kalau 40 tahun berapa surat yang dihafal? 40 surat. Tapi sebagian kita umurnya bertambah, hafalannya nggak pernah nambah. Tetap waktu di Al-Furqan dulu hafalannya. Dan tidak pernah dia berusaha untuk menambah. Gimana? Loh. Masalahnya bukan di suara ustadznya, di mic-nya yang disalahno. Iya. Masa 40 tahun mic-nya nggak berubah? Nggak ganti yang lebih bagus gitu jamaah. Nah, baru tapi kayaknya yang rohis ini. Nah, enggak, memang suara ini penting jamaah. Suara ini penting, dan di masjid-masjid kita itu banyak masalahnya di suara juga. Ya, yang belakang dengar. Loh, pakai dua gitar. Mana satu? Bismillah. Dengar yang belakang. Iya. Enggak, kayaknya di belakang ada mic lagi satu, salonnya. Oh, kayaknya salon itu yang perlu ditaruh di belakang ya. Nah, kalau sampai bluetoothnya, bukan masalah itunya, masalahnya ininya. Baik. Jamaah rahimakumullah, gimana suaranya sekarang? Zen, enggak zen? Dianggap zen sudah, bismillah. Baik. Jamaah rahimakumullah, tadi kita itu 40 tahun ya kajian Al-Muhsinat, tapi tidak 40 surat yang kita hafal. Setahun sekali, bayangin. Kita bukan bicara sebulan sekali. Apa penyebab? Kadang-kadang kita memang nggak ada keinginan, bukan nggak bisa. Jadi masalah terbesar manusia itu tatkala dia tidak punya keinginan. Ada seorang anak yang dia kepingin naik pesawat, dan ada seorang anak yang tidak pernah punya keinginan naik pesawat. Kalau ditanya, kenapa engkau nggak ingin naik pesawat? Dia memang nggak pernah tahu kalau pesawat itu ada. Seperti orang-orang kampung ya, yang mungkin mereka nggak pernah punya keinginan naik kereta. Dia nggak tahu kalau kereta itu ada. Sedangkan seorang tatkala menuntut ilmu, dia jadi tahu. Oh, ternyata derajat di surga itu pakai hafalan Quran. Kelak orang yang masuk surga itu akan dikatakan, Iqra, baca engkau hafalanmu. Wartaqi, dan naik derajatmu, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan tartilkan kau Quran itu sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Bayangin ya, Quran ini ternyata sampai di surga pun masih kita baca. Amalan-amalan lain sudah putus, tapi ternyata Quran yang dihafal itu akan terus mendampingi. Baik, ahibati fillah. Bicara hari kiamat. Ada orang yang mati dikubur. Ada orang yang mati dimakan oleh binatang buas. Ada orang yang mati di lautan, dimakan oleh ikan-ikan, dan mungkin sebagian itu kita makan. Sebagian ikan itu kita makan. Bagaimana nanti proses dibangkitkannya manusia? Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa walaysa minal insani syai'un illa yabla. Semua tubuh manusia itu akan hancur, akan hilang, illa azman wahidan. Jadi hanya ada satu tulang yang itu tidak akan hancur. Dia akan tetap ada. Walaupun dia dibakar umpamanya, walaupun dia menjadi debu, menjadi abu, yang abu itu ditebarkan, ada satu bagian yang akan tetap. Kata Nabi SAW, namanya itu ajibud danab. Jadi ujung dari tulang ekor. Wa minhu yurakkabal khalqu yaumal qiyamah.
Dari sinilah manusia itu akan dihidupkan kembali. Jadi tatkala terjadi kiamat dan manusia semua sudah berada di dalam tanah, kita tidak akan melihat gunung, kita tidak akan melihat lembah, kita tidak akan melihat rumah-rumah. Mungkin gedung tertinggi yang kita lihat di Jember ini semuanya akan rata sama tanah. Tatkala orang-orang kafir meragukan adanya kiamat, mereka berkata apa? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya, gunung gimana? Oke, kalau kita mati, bagaimana dengan gunung-gunung ini nantinya? Apa kata Allah? Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan kepada mereka, Tuhanku akan menghancurkannya sehancur-hancurnya. La tara fiha iwajan wala amta. Enggak ada lagi nanti yang naik, yang turun, semuanya akan rata. Jadi ada fase vakum dunia ini, jemaah. Malaikat-malaikat pun mati. Di situ Allah Azza wa Jalla menurunkan air hujan. Kata Nabi SAW, "Thumma yunzilullahu mataran." Kemudian Allah Jalla Jalaluh menurunkan air hujan. Tapi air hujan ini spesial. Ka'annahu tal awidhil fatanbutu minhu ajsadun nas. Air hujan itu seperti gerimis ya. Enggak kencang airnya seperti naungan, tapi seperti mani. Dia itu lengket. Air hujan itu berapa lama akan menghujani bumi ini? Ada beberapa riwayat yang mengatakan 40. Ada yang mengatakan 40 hari air hujan itu turun. Selama 40 hari itu jasad manusia tumbuh. Seperti kalau kita lihat biji ya. Kalau kita ngelihat kedelai. Itu bagaimana di dalam tanah. Tumbuh pelan-pelan. Dia merekah. Dan kita akan seperti itu. Kemudian setelah manusia jadi. Jadi selama berhari-hari di dalam tanah itu manusia jadi tubuhnya. Kita akan kembali seperti ini. Bahkan akan dibesarkan badan kita kalau kita masuk surga. Tapi setelah wujud manusia itu sudah sempurna di dalam tanah. Apa kata Nabi SAW? Thumma yaqumu malak. Yang pertama dibangkitkan itu Israfil. Karena dia yang pegang sangkakala. Apa sangkakala itu jamaah? Bukan trompet ya. Banyak orang mengatakan trompet. Bukan. Sangkakala itu kata Nabi SAW. Qarnun yunfakhu fi. Tanduk yang ditiup. Jadi kalau kita bicara trompet, pikiran kita trompet alat musik itu ya. Enggak, ini memang keluar suara. Jadi dulu itu mereka, bukan dulu sampai sekarang mungkin ada ya. Ada tanduk yang digunakan untuk seperti trompet. Ditiup sama mereka. Yang besarnya hanya Allah yang tahu. Itu Israfil berdiri di antara langit dan bumi. Bayangin ya. Bagaimana besarnya malaikat Israfil. Fayanfukhu fihi. Dia tiup. Ada beberapa riwayat yang mengatakan ruh itu ada di situ. Jadi ruh manusia yang diambil itu dikumpulkan di sana, ditiupkan oleh Israfil. Apa kata Allah? Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika Israfil meniupkan ruh itu jamaah, meniupkan sangkakala itu, ruh itu berterbangan menuju ke jasadnya masing-masing. Tidak ada yang salah. Nggak ada ruhnya fulan masuk ke ruhnya ana, ke tubuhnya ana. Semua akan masuk ke ruhnya masing-masing. Fa idahum qiyamun yanzurun. Sekali tiup semuanya berdiri. Keluar dari bumi ini jamaah. Dan yang pertama keluar dari bumi itu adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Di sini ya yang mengaku cinta sama Nabi. Coba tanyakan kepada dirinya, berapa kali engkau sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Berapa banyak sunnah Nabi yang engkau amalkan? Karena banyak di antara kita yang kadangkala meremehkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Beliau yang pertama akan dikeluarkan dari bumi. Kemudian diikuti
oleh umatnya, diikuti oleh seluruh umat manusia. Dan jamaah, ada hal yang perlu direnungkan bersama. Kita kalau ngelihat pameran ya, biasanya yang dipamerkan itu satu orang ya. Kalau kita lihat di Jember mungkin ada berbagai macam acara, karnaval, pameran. Orang itu nonton. Kita jadi penonton. Nanti hari itu kita yang akan ditonton. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kalian timbang-timbang amalan kalian. Kayak sekarang datang kajian. Kenapa aku datang kajian tadi? Ada apa ya? Apakah lillahi ta'ala atau kalau niatnya cuma kepingin ketemu sohib, niatnya kepingin silaturahim. Ada orang yang datang kajian bawa 20 niat. Aku datang ke sana menuntut ilmu. Aku datang ke sana mau ketemu sama fulan. Aku lama gak ketemu fulan. Aku datang ke sana mau minta maaf. Aku datang ke sana ingin mendapatkan rahmat Allah yang turun. Aku datang ke sana ingin dapat sakinah. Aku datang ke sana ingin disebut-sebut sama Allah di langit sana. Jadi kadang-kala kita tuh niatnya cuma dikit. Padahal kita bisa punya banyak niat. Dan amalan itu jadi berat dengan niatnya. Boleh jadi sama-sama datang pengajian, sama duduk, sama nyatet. Tapi ketika ditimbang di hari kiamat, kok fulan lebih berat ya. Datang kajiannya, padahal bareng sama ana, pulangnya bareng. Ketika ditimbang, kenapa dia lebih berat? Niat. Maka timbang-timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Watazayyanu liyaumil ardil akbar. Dan kalian berhiaslah untuk hari pameran terbesar. Pameran itu dihadiri oleh miliaran manusia. Di satu tempat, bumi itu akan rata aja. Kalau sekarang pameran dalam gedung yang di luar nggak kelihatan. Nanti semua akan kelihatan. Dan anak akan melihat bapaknya. Anak akan melihat ibunya. Ibu akan melihat anaknya. Suami akan melihat istri. Istri akan melihat suami. Loh, kok kayak gini fulannya? Loh, ternyata fulan kayak gini ya. Semua tampak jemaah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang disembunyikan dari kita. Dan subhanallah, ketika awal keluar dari bumi, kita akan keluar dalam kondisi telanjang. Nggak ada yang pakai baju jemaah. Kita kalau datang kajian semua pakai baju yang bagus ya. Dia ingin pakai aksesoris yang bagus. Kalau mau pakai, coba pikirkan, aku mau pakai buat nanti di padang mahsyar. Itu beriman dengan hari akhir ya. Ana jadi ingat dengan kisahnya Abdullah bin Mubarak ya. Ketika dia minum air zam-zam. Air zam-zam itu kan diminum tergantung niatnya. Ada yang niatnya kepingin sehat, mungkin emak-emak kepingin awet muda, kepingin macam-macam. Ini Abdullah bin Mubarak ketika minum dia mengatakan, ya Allah, aku mendapatkan hadis dari guruku, guruku dari gurunya, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah SAW. Nabimu mengatakan air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum agar aku nggak kehausan di padang mahsyar. Itu iman jemaah yang membuat kita memandang ada hari yang panjang. Yang satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah mengatakan wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sana mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun jemaah. Makanya kita hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Itu hanya kedipan mata dibandingkan dengan satu hari nanti di akhir. Keluar dalam kondisi telanjang. Aisyah sempat tanya ya. Telanjang, nggak pakai alas kaki, nggak bawa barang-barang sesuatu pun. Dalam kondisi belum disunat. Seperti baru lahir. Berjalan orang-orang itu. Aisyah tanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa. Ya Rasulullah, itu rijal sama harim semua kayak gitu. Kata Nabi SAW, nah. Terus gimana kata dia?
Kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yahummahum dzalik. Aisyah, kondisinya pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka mikirkan tentang fulan atau fulana. Bisa bayangin ya, tatkala terjadi kebakaran, orang itu mau telanjang, mau apa, dia akan lari. Yang ada dalam benak dia cuma nafsi, nafsi. Nggak ada orang tua mikir anaknya. Bahkan kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Nggak ada. Yang ada cuma nafsi. Orang itu mikir dirinya sendiri. Ada aba mau minta tolong sama anaknya. Anaknya ngomong, afwan abah, anak nggak tahu anak ini selamat apa enggak apa. Suami sama istri nggak ada. Maka sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau masih kenal nggak sama kita nanti hari kiamat? Engkau masih ingat nggak sama keluargamu? Kata Nabi SAW, amma fi thalatha mawatin fala. Di 3 tempat enggak akan ada orang yang kenal sama orang lain. Semua hanya tahu sama dirinya sendiri. Apa 3 tempat itu? Yang pertama, tatkala di penimbangan, tatkala di pembagian rapot, dan tatkala melewatin sirat. Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana di penimbangan, bagaimana dihisab, bagaimana melewatin sirat. Paling enggak kita ini kebayang gimana nanti di sana, sehingga kita persiapan. Makanya orang yang nggak punya ilmu, dia nggak akan persiapan. Ketika dikatakan sama dia, Syuh, engkau mau ke Bondowoso, hati-hati ya, jembatan Bondowoso itu ambruk, jangan lewat sana. Oh gitu, berarti lewat mana ya? Engkau mungkin bisa lewat Sukawono. Jadi ada bayangan, gitu. Punya ilmu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Maka Nabi SAW mengatakan, al-amru aham min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Nggak ada orang mau ngelihat orang lain. Maka di sini yang orang tua yang sekarang peduli sama anaknya, saudara sama saudaranya, ya, kakak sama adiknya, adik sama kakaknya. Tolong perhatikan. Engkau harus menyelamatkan dirimu sendiri. Sebelum berpikir menyelamatkan orang lain, selamatkan dirimu sendiri. Makanya dalam doa, ada adab berdoa. Orang tuh kalau mau berdoa untuk dirinya dan keluarganya, sebut dirinya dulu. Makanya kalau kita doa buat orang tua apa? Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dulu. Dan kedua orang tuaku. Bukan Rabbighfir wali walidayya, baru aku. Enggak. Kita ini harus menyelamatkan diri kita. Jangan. Ahibati fillah. Ya. Yang pertama dapat pakaian nanti pada hari kiamat itu siapa? Siapa yang tahu? Siapa yang dapat pakaian pertama kali? Nabi Ibrahim. Iya, kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Ibrahim yang pertama dapat pakaian? Ada banyak penjelasan para ulama. Di antaranya, Nabi Ibrahim itu ketika mau dilemparkan ke api sama kaumnya ditelanjangi. Bayangin, menegakkan kebenaran itu berat. Bagaimana Nabi Ibrahim ditelanjangi sama kaumnya, diikat sama kaumnya, lalu diletakkan di manjanik. Manjanik itu alat pelontar ya. Dilontarkan dia. Maka Allah Azza wa Jal memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Nabi SAW mengatakan, inna awwala man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Dialah orang yang pertama kali mendapatkan pakaian. Kita nggak tahu nomor berapa. Karena pada hari kiamat itu semuanya tergantung amalan.
Kalau di dunia, seringkali Ana sampaikan, di dunia ini bukan tergantung amalannya. Makanya kadang-kala ada orang gak pernah sholat ya kaya raya. Ada orang gak pernah haji ya hidupnya Masya Allah. Ahibati fillah, ketika manusia berjalan menuju ke padang mahsyar dari kuburannya itu, ingat, semua tergantung amalannya. Ada yang dihimpun dalam kondisi bertalbiyah. Orang yang mati dalam kondisi berihram, dia keluar dari kuburannya langsung mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya orang yang mati dalam kondisi berihram itu kepalanya nggak boleh ditutup kalau dia laki-laki. Nggak boleh dikasih parfum. Dia cuma dibuntel sama baju ihramnya itu. Kenapa? Karena dia dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah kelak pada hari kiamat. Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat amsalaz dzar. Dia dalam wujud manusia tapi Allah kecilkan tubuhnya. Seperti semut-semut kecil. Dia melihat orang-orang akan menginjak diri dia. Karena di dunia dia merasa paling besar. Dia meremehkan orang lain. Maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan amsalaz dzar. Kemudian orang yang memiliki istri lebih dari satu. Famalat ila ihdahuma. Kata Nabi SAW. Kemudian dia condong kepada salah satu dari keduanya. Dia zalim, maka dia dibangkitkan dari kuburnya. Seperti orang yang kena stroke ya. Dia harus jalan miring dan disaksikan oleh semuanya. Itu hari-hari pameran jemaah. Semua akan dia, oh fulan kayak gini. Orang yang minta-minta. Sedangkan dia sebenarnya mampu. Akan dibangkitkan pada hari kiamat. Walaysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Di wajahnya nggak ada daging. Tengkorak. Orang itu kan berusaha wajahnya bagaimana cantik. Bagaimana dia pakai make up. Itu hari kiamat. Tengkorak. Nggak ada dagingnya wajah. Semua sesuai dengan amalannya. Orang yang pernah nipu, yang pernah ngambil harta orang lain. Bawa ngambil kambing atau apa. Nabi SAW mengatakan jangan sampai hari kiamat ya. Aku kelihatan sebagian kalian bawa kambing. Ada yang bawa onta. Ada yang bawa tanah. Orang-orang yang mindah petok tanah itu. Dia akan bawa tanah itu. Dan benar-benar hari itu adalah hari pameran. Semua akan dipamerkan dan tidak ada yang disembunyikan. Ahibati fillah, binatang pun akan dibangkitkan. Hanya saja binatang dibangkitkan untuk diadakan kisos di antara mereka. Kambing sama kambing ya. Kalau ada kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk, yang lain yang tidak bertanduk akan dikisos pada hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada mereka, kunu turaban. Mereka nanti ada pembagian pengumpulan manusia. Pelaku, umpamanya para koruptor dikumpulkan sama koruptor. Para pezina sama pezina. Para pembunuh sama pembunuh. Mereka dikelompokkan sesuai dengan amalan mereka. Ahibati fillah. Orang-orang kafir nanti akan berjalan di wajahnya. Bukan di atas kedua kaki. Wajahnya itu yang ngesot ya. Bagaimana wajah yang awalnya ada di atas. Nanti hari itu wajah ada di bawah. Anas pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, gimana orang kafir itu dibangkitkan di wajahnya? Kok jalan di mukanya dia? Kata Nabi SAW. Alaysa alladhi amsyahu ala rijlain. Bukankah Allah yang membuat dia bisa berjalan di atas kedua kakinya di dunia
Dia mampu membuat orang-orang itu berjalan di atas wajahnya. Ahibati fillah, seperti apa padang mahsyar itu? Rasul SAW menyebutkan bahwa lokasi padang mahsyar itu di bumi yang sudah digantikan. Bumi kita ini. Tapi sudah dirubah. Dia seperti roti yang bundar. Rata jemaah. Dan tidak ada tanda buat seorang pun. Kita kalau di dunia itu suka kan. Kalau lewat di tanah kita. Oh ini tanahnya Ana ini. Oh ini tokonya Ana ini. Oh ini jualan Ana nih. Oh ini seperti ini. Oh ini seperti ini. Kita punya banyak kenangan di dunia ini. Atau kita mengatakan, oh itu Ana pernah sekolah di situ dulu. Oh Ana dulu pernah zuat di gedung fulan. Nanti nggak ada satupun tanda. Orang hanya melihat kepada dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang padang mahsyar ini. Pada saat manusia di padang mahsyar, neraka akan dihadirkan. Dan neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika melihat mereka api neraka didatangkan orang-orang di padang mahsyar, mereka jadi ingat. Oh andai kata dulu aku seperti ini. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku pada waktu itu beramal, berbuat. Nggak ada gunanya. Dan tatkala mereka berada di padang mahsyar, neraka didatangkan, subhanallah, Allah mendekatkan matahari kepada manusia. Ya, kita sekarang berkeringat sebagian. Nanti orang berkeringat bukan karena kepanasan, tapi karena amalan mereka. Makanya kata Nabi SAW, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke pinggulnya. Ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Dan dia bisa melihat yang di sebelahnya ini keringatnya cuma sampai lutut. Dia tenggelam dalam keringatnya. Dia mau minta tolong sama siapa? Seperti berada di akuarium mereka. Dan kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Nih paling enggak jamaah bisa jadi 1 dari yang 7. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. InsyaAllah hadis ini sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, kita sudah dapat nggak kira-kira? Dari 7 itu. Mereka akan dapat naungan pada hari itu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada ceritanya istri mau numpang sama naungannya suami. Nggak ada ceritanya orang tua mau numpang sama anaknya. Anak mau numpang sama orang tuanya. Di dunia sering kita menumpang. Ada orang bawa payung, anak ikut ya. Atau kita pinjam payungnya orang. Agar kita nggak kepanasan. Hari itu semua sesuai dengan amalannya masing-masing jemaah. Siapa 7 orang itu? Yang pertama, imamun adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Ya, yang muda-muda, yang remaja-remaja, gadis-gadis yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Beda sama orang tua yang taat. Ya kalau orang tua taat ya rajin ngaji ini itu. Kalau yang laki-laki rajin ke masjid karena sudah sepuh-sepuh. Ya wajar dia. Kenapa? Ya dia sudah nafsunya sudah berkurang. Ambisinya sudah berkurang. Sudah banyak penyakit yang ada pada dirinya.
Maka wajar kalau orang tua itu rajin ibadah, wajar. Tapi kita perlu tanya, dulu waktu anak muda kayak apa nah ya? Karena yang dapat naungan dari Allah ini, yang dari masa mudanya dia tumbuh besar beribadah kepada Allah. Di saat sohib-sohibnya mungkin berangkat ke kafe, berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia takut sama Allah. Itu yang kedua. Mungkin yang tua-tua bisa ngeliat, kalau ternyata kayaknya anak enggak waktu muda dulu. Mungkin yang ketiga. Yang ketiga ini rajul. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Jadi kemanapun dia pergi, dengar azan dia ke masjid. Selalu hatinya ada di masjid. Bagi yang ibu-ibu, bagaimana apabila dia di rumah dengar azan, dia berusaha segera sholat. Banyak di antara kita itu yang menunda-nunda sholat. Apalagi yang punya anak kecil ya, kadang-kala nunggu anaknya, nunggu ininya, nunggu bersih-bersih. Akhirnya sholatnya ditunda-tunda. Engkau sudah nggak ke masjid, di rumah pun telat. Perhatikan itu. Yang keempat, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang yang diajak berzina. Nabi sebutkan SAW ini laki-laki. Wanita juga sama. Laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan bangsawan. Bukan pelacur dia. Bukan wanita remeh, tapi dia bangsawan dan cantik. Lalu laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah. Perempuan juga seperti itu. Mungkin dia diajak berzina oleh laki-laki yang kaya raya, yang terhormat. Dia mengatakan, inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Jadi posisi dia diajak berzina dengan orang yang mungkin memberikan harta kepada dia. Memberikan berbagai fasilitas kepada dia. Tapi dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Yang kelima. Warajulani tahabba fillah. Wajtama alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai. Jemaah coba lihat ya. Ibu-ibu ini yang muda-muda juga lihat. Punya enggak engkau dalam hidup ini seseorang yang engkau cintai karena Allah? Kebanyakan kita itu berteman, bersahabat, berkawan karena kepentingan. Bukan karena Allah. Karena usahanya sama, karena hobinya sama, karena sekolahnya sama, karena kerjaannya sama. Jadi orang itu karena kesamaan dia bersahabat, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Engkau lihat mana sahabatmu yang engkau cinta kepada dia karena Allah. Yang engkau doakan dia ketika engkau sendirian, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Maka boleh jadi nggak ada. Engkau lihat-lihat mana ya. Boleh jadi nggak ada yang karena Allah. Semuanya karena kepentingan. Maka tolong kau cari. Karena kalau cinta sama Allah, ngelihat sahabatnya ini berbuat maksiat, dia kasih nasihat. Dia tegur, bukan dia biarkan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersodakoh kemudian dia sembunyikan sodakohnya. Sodakoh terang-terangan boleh jamaah ya. Boleh. Tapi sodakoh sembunyi-sembunyi lebih afdal. Dia sodakohkan yang tangan kirinya nggak tahu dengan apa yang diberikan tangan kanannya. Dan sekarang mudah. Bagaimana seorang istri bisa bersodakoh suaminya nggak tahu. Tinggal transfer sekarang. Nggak harus engkau keluarkan uang. Kalau tadi mungkin di sini masih pakai gaya lama sodakohnya. Pakai kotak keliling. Ya mungkin bisa dikasih apa? Barcode ya. Iya. Iya dia pencet nanti dia seperti. Artinya dia berusaha untuk menyembunyikan sodakohnya.
Ya kalau mungkin yang tetap ada dua mungkin. Di kotak amal itu ada barcode-nya tetap keliling seperti itu. Karena boleh jadi jemaah ada di antara kita ini yang nggak sodako kecuali kalau ada yang lewat. Dia itu mau jalan menuju ke kotak sodakoh itu kadang-kala berat buat dia. Usahakan sembunyikan yang terakhir. Yang terakhir adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Yang ketujuh, seorang yang mengingat Allah sendirian lalu dia meneteskan air matanya. Kalau nangis, insya Allah emak-emak ini sering nangis. Nangis karena ribut sama suaminya, nangis ditinggal mati anaknya, nangis ditinggal mati orang tuanya, tangisan karena sedih, atau nangis karena haru. Yang masuk dalam 7 golongan ini yang menangis karena takut sama Allah dan sendirian. Coba engkau lihat, pernahkah aku nangis sendirian? Kadang-kala nggak pernah. Karena Allah ya. Itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk menjadi salah satu dari 7 orang. Jangan sampai kita di hari kiamat kita kepanasan dan kita melihat orang lain teduh dengan amalan mereka.